Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di video kali ini pembahasannya yaitu masalah Sunni dan masalah Syiah atau Syi'i. Ini adalah judul yang cukup mengagetkan bagi kalian, terutama yang penonton Sunni ya, karena saya berbicara dengan orang yang mengaku sebagai Muslim Sunni, yang mengikuti jalan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama 4 madhab, dan ulama yang berjalan sesuai dengan 4 madhab tersebut. Masalah Sunni dan masalah Syiah. Syiah memiliki permasalahan psikologis, sementara Sunni memiliki permasalahan pemikiran. Saya membahas video ini karena saya melihat media-media di Indonesia itu ibarat kompor yang nyalanya apinya sangat besar dan berkobar. Namun mereka lebih condong pada pembelaan kepada orang-orang Syiah Batiniyah. Ya memang media seperti itu ya, media-media sekuleris. Dan masalah ini berlangsung selama ratusan tahun. Jadi masalah ini bukan masalah yang baru ya, sudah lama. Syiah lebih cenderung beragama sesuai dengan perasaan mereka. Mereka menangisi keluarga Ali dan membuat film, serta dongeng yang berlebihan, berupaya supaya pengikutnya terjerumus dalam kesedihan yang terus-menerus. Lalu di saat yang sama mereka membangkitkan rasa dendam untuk membuat obat bagi permasalahan mereka. Mereka ingin membuat obat, tapi racikan obatnya itu sudah salah. Ya, karena penyakit ini terus-menerus. Cinta yang sampai hulu membuat buta sehingga mereka mencari cara buat mendapatkan hak tersebut karena menganggap diri mereka terzolimi. Hal kompleks dalam psikologisnya mereka diperparah dengan ritual haul Karbala karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Muharram dan sudah mendekati Asyura. Jadi saya membahas hal ini, di mana mereka melakukan kesyirikan dan kebid'ahan bertujuan menolong Ahlul Bait Ali. Ya, Ahlul Bait Ali, bukan Ahlul Bait Nabi ya. Ahlul Bait Ali maksudnya keluarga Ali. Dengan cara melaknat dan mengkafirkan sahabat. Jadi ketika orang sedih bercampur dengan cinta, lalu berubah menjadi kebencian dan dendam. Lalu menusuk diri mereka dengan benda tajam, masochisme dan sadisme, menyiksa Sunni yang ditangkap atau dipenjara. Kalaupun mereka tidak bisa menyiksa Sunni, mungkin mencuri hartanya Sunni, atau melaknat mereka, atau menuduh mereka dengan tuduhan nasibi dan sebagian hal-hal buruk lain. Sebagai kenikmatan bagi mereka sendiri atas balas dendam tersebut. Seperti yang terjadi di penjara Irak dan penjara Suriah. Penjara Irak dan penjara Suriah itu adalah dua penjara yang paling mengerikan di dunia. Segala bentuk siksaan ya dan pemerkosaan dan ya sudah, aku tidak berani cerita itu sudah sangat-sangat mengerikan. Ya. Ini yang mereka lakukan dan ini yang ditutupi oleh media selama puluhan tahun. Adapun Sunni mereka mengalami masalah pemikiran. Jadi masalah Sunni itu beda dengan Syiah ya. Syiah punya masalah psikologis ya. Sedangkan Sunni memiliki masalah pemikiran. Sebagian dari mereka terkontaminasi pemikiran tasyayyu'
kesyiahan seperti ghulu terhadap keturunan Hasan dan Husain. Jadi kalau ada orang ngaku Sayyid atau Syarif atau Habib atau lainnya, itu mereka menganggap mereka itu lebih istimewa dan diangkat ke tempat yang tidak semestinya. Ada yang hanya mendoakan 4 khulafaur rasyidin saja dan tidak menyebut Muawiyah sebagai khalifah rasyid. Ini salah satu bentuk tasyayyu'. Harusnya khalifah Muawiyah disebut, ya. Kenapa hanya menyebut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kenapa Muawiyah tidak disebut? Oh, Muawiyah itu raja. Ya kalau raja berarti raja, bukan raja muslim, tidak berhak untuk dapat doa. Wa radhiyallahu an Muawiyah aidan juga. Ya, di khutbah Jumat jangan lupa ya. Namun yang saya heran ada apa? Ya, ini karena di zaman Daulah Abbasiyah itu ada ancaman. Ya, ada semacam ancaman bagi siapapun yang mendoakan kebaikan bagi Muawiyah dan Bani Umayyah di khutbah masjid, maka akan ditangkap dan akan disiksa, dipenjara. Ini di zaman para khulafa Bani Abbasiyah. Ngeri apa enggak? Ngeri. Ya, lalu ini berlanjut. Jadi Ahlus Sunnah mengalami trauma, jadi mereka tidak berani memuji Muawiyah di khutbah Jumat sama sekali. Ya. Ada yang menutupi sejarah konflik para sahabat dan tabi'in zaman Khalifah Utsman dengan alasan manhaj Sunni itu diam, tidak usah membahas tentang konflik ini. Ya. Jadi Khalifah Utsman terbunuh, siapa yang bunuh? Mau kita selidiki, oh tidak usah dibuka, kasus ini tidak usah dibuka. Nanti akan terjadi khilaf atau masalah antara Ahlus Sunnah. Ya. Namun kalau cerita terbunuhnya Husain ya atau cerita terbunuhnya Ali, ya mereka bebas berbicara soal itu. Ya. Tapi kalau Khalifah Utsman mereka tidak berani berbicara. Ada apa? Ya. Ini jadi pertanyaan. Hasilnya Syiah membuka cerita ini lalu dimanfaatkan untuk mensyiahkan awam Sunni. Ya seperti yang saya jelaskan ya, bahwa ketika Sunni diam, apakah Syiah diam? Tidak, Syiah akan bacot terus. Dia akan membuat kisah bohong, dusta, ya menganggap Khalifah Utsman tidak adil, ya dianggap kolusi, ya menuduh bahwa Khalifah Utsman salah, sedangkan dan mereka bilang oh Ali ini paling istimewa dan yang paling benar ya atau paling utama sampai pada tingkat hulu. Sebagian kelompok Sunni yang lain terkontaminasi tasyayyu' siyasi. Jadi ada istilahnya tasyayyu' siyasi, kesyiahan politik seperti membela Iran yang menyerang Israel dan Amerika lalu mengajak jihad ikut bersama di bawah bendera Syiah Hamzawiyah, Itsna Asyariyah, ya Syiahnya Khamenei ya. Yang mereka sendiri mengkafirkan Sunni. Sebagian lain seperti Ikhwan Muslimin dengan terang-terangan mengumumkan bersama di barisan Syiah Iran. Jadi beberapa waktu yang lalu Ikhwan Muslimin itu mereka membuat pengumuman bahwa mereka bersama di bawah bendera Syiah Iran. Ya, saya tidak heran ya soal ini. Tasyayyu' siyasi macam ini yang laku di pasar media Indonesia buat membodohi publik. Kasus mereka seperti ayat berikut. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sebaliknya yang kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik. Surat Al-A'raf ayat 102. Media Indonesia itu kebanyakan isinya para fusak. Kamu lihat bagaimana mereka membuat propaganda tentang serangan. Dan yang terakhir ancaman penutupan Selat Hormuz. Ini adalah ancaman paling lucu ya. Tentu orang yang paham geopolitik tidak akan percaya hal ini karena tidak masuk akal pemilik lapak menutup lapaknya saat pasar rame.
Ya, kecuali kalau mereka itu bodoh ya. Jadi Selat Hormuz itu pintu lapaknya Iran ya. Kalau itu ditutup, Iran bukan untung, Iran malah rugi ya. Lalu mereka dengan bangga membela Iran dan disebut sebagai atau dengan kebanggaan umat Islam ya. Oh, Iran hebat, Iran bisa nyerang Israel, Iran bisa ini ya, mana negara Arab yang lain. Apa yang dibanggakan? Ya, apa yang dibanggakan? Mut'ah, syirik, ulu, membunuh Sunni di Yaman, Irak, Lebanon, Suriah, dan Ahwaz. Ya, apakah ini disebut sebagai kebanggaan? Masalah Sunni ini bukan hanya pada orang awam Sunni dan tokoh intelektualnya, namun juga pada orang-orang yang mengaku sebagai ulama. Jadi ulama sendiri juga punya masalah ya. Contohnya Syekh Ahmad At-Thayyib, yaitu ketua Universitas Al-Azhar, bilang khilaf kita dengan Syiah bukan soal usul, tapi hanya masalah pikiran atau gagasan. Ini tentu fatwa yang ngawur ya. Ya, ini bentuk fatwa yang khianat ya. Bagaimana bisa seorang dengan stempel ulama punya banyak murid dan pengikut? Ya, termasuk siapa itu? Ustadz Muhammad Nuruddin itu ya, muridnya Syekh ini ya. Ngomong hal seperti ini ya. Dari sini kita ya, bahkan termasuk Muhammad Nuruddin itu terkontaminasi dengan pemikiran tasyayu'h ya. Dari sini kita bisa paham bahwa Syiah itu masalah ya. Dan Sunni juga punya masalahnya. Dan masalah ini harus kita atasi sebelum Syiah mensyiahkan negara lain. Masalah besar Sunni yang harus kalian ketahui yaitu cerita dan riwayat sejarah. Banyak hadis palsu dan tidak sahih beredar disampaikan oleh para dai. Kemudian sejarah yang disampaikan juga banyak yang isinya palsu. Dua hal ini adalah senjata alat Syiah mensyiahkan Sunni. Namun Sunni tidak menyadari hal ini. Ya, jadi penceramah itu enak, modal pidato, modal ini itu ya. Nanti jamaah ya. Tapi nggak paham, ini hadis ini kalau saya sampaikan ke publik bagaimana, pas atau tidak, sesuai atau tidak. Ini masuk hukum fikih, akidah, atau manaqib, atau apa. Ya, harus ada penyesuaian itu. Namun kesalahan yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah ini efeknya dimanfaatkan oleh Syiah. Ya. Jadi ini faktanya, kalau orang mau bertindak dengan akal sehat, dengan akal waras, sesuai dengan manhaj wasatiyah, pertengahan, ya sesuai dengan jalan para salaf, ya dia harus memahami, memeriksa kesalahannya sendiri di sisi mana. Sehingga kita tidak bisa memberikan celah bagi Syiah untuk merusak ajaran kita yang sudah murni ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.